Jamaah rahimakumullah, semua orang pasti mengenal nama ini. Nama yang tidak asing di telinga kita dan sering disebutkan sejarahnya dalam sirah-sirah sejarah, khususnya dalam perjalanan sirah nabawiyah. Beliau adalah putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, dan juga dari istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Fatimah lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir atau 605 Masehi, dan kemudian meninggal dunia di Madinah pada tahun 433 Masehi. Fatimah juga merupakan istri daripada Ali bin Abi Thalib dan ibu daripada Hasan bin Husain. Posisinya ini, jamaah yang dicintai karena Allah, Fatimah sangat terkenal di kalangan dunia Islam karena hidup paling dekat dan juga paling lama bersama Nabi SAW, yang dimana Nabi SAW juga sangat menyayangi dan mencintainya. Dan dari dirinya lah keturunan Nabi SAW berkembang hingga saat ini, yang tersebar di hampir semua negeri Islam. Bahkan di dunia Syiah dia memperoleh tempat tersendiri, yaitu menjadi sasaran pujaan, dan anak keturunannya bersama Ali diklaim sebagai ahlul bait, pewaris kepemimpinan Nabi SAW hingga saat ini. Kemudian, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, tepatnya yaitu 18 tahun sebelum Nabi SAW hijrah, atau disebut pada tahun kelima dari kerasulan. Fatimah juga merupakan putri bungsu Nabi SAW setelah berturut-turut, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Fatimah memiliki saudara laki-laki, dan saudara laki-lakinya yang tertua yaitu Qasim dan Abdullah yang meninggal dunia pada usia muda. Dan dalam pembahasan kali ini mengenai tentang perjalanan Fatimah, putri Nabi SAW, maka kehidupan Fatimah dapat dibagi dalam dua periode. Pada masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja serta masa dewasanya di Madinah. Ketahuilah bahwa pada periode masa kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup dalam keadaan yang menyedihkan. Banyak tekanan dan penyiksaan. Karena pada masa itulah babak baru perjuangan Rasulullah SAW. Pada periode masa remaja dan kemudian dewasa di Madinah, sebagai putri pemimpin kota Madinah, maka Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa itu, dan pengaruhnya untuk para ibu-ibu hingga saat ini sangatlah besar, sehingga mereka diperintahkan juga untuk menteladani Fatimah. Kemudian setahun setelah hijrah, Fatimah ini dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang ingin menikahinya, dan di antara tokoh-tokoh sastra, dan di antara mereka juga ada orang-orang yang terpelajar dengan hebat, para pahlawan-pahlawan, dan orang-orang kaya. Mereka berlomba-lomba ingin menikahi Fatimah putri Rasulullah SAW. Namun kehendak itu bertuju pada seorang laki-laki bernama Ali bin Abi Thalib. Hal ini adalah hal yang wajar karena Fatimah adalah wanita yang dihormati. Ia putri Rasulullah SAW. Dia juga pernah hendak dilamar oleh Abu Bakar dan Umar.
Keduanya merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditolak secara halus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali sebenarnya tidak berani melamar Fatimah, karena waktu itu Ali dalam keadaan yang sangat-sangat berkecukupan dalam hal finansialnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya dengan memberi bantuan sekedarnya untuk persiapan rumah tangga mereka. Bahkan disebutkan dalam sejarah, mas kawinnya hanya sebesar 500 dirham atau kurang lebih 10 gram emas. Sebagian diperoleh dari menjual baju besinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantunya. Serta di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah memilih Ali sebagai suami Fatimah karena ia adalah anggota keluarga yang sangat arif dan terpelajar, di samping merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam. Masyaallah muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari perkawinan antara Fatimah dan Ali lahirlah seorang anak yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Keduanya terkenal sebagai tokoh Syiah yang mati terbunuh di Karbala. Dan di samping keduanya juga lahir anak ketiga yang bernama Muhasin, serta dua anak perempuan yang bernama Ummi Kulsum dan Zainab. Kehidupan terus berlalu sehingga rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana. Bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli sebuah makanan. Sampai-sampai kurung Fatimah disebutkan pernah digadaikan kepada Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian mereka tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Dan inilah keteladanan yang harus kita ikuti darinya. Menerima takdir Allah berikan, qanaah dan zuhud terhadap perkaranya. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak hanya sekedar dengan materi yang berlebih. Kebahagiaan dalam rumah tangga diciptakan dari keriduan antara keduanya, sehingga menciptakan kebahagiaan yang abadi, serta konsisten dalam berikhtiar, dalam berusaha untuk menjaga rumah tangga ini, maka menghasilkan kelanggengan yang berakhir pada kebahagiaan antara Ali dengan Fatimah. Masyaallah muslimin, Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku. Siapa yang membuatnya gembira maka ia telah membahagiakanku." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubung dengan keinginan seorang tokoh Quraisy untuk menikahkan anak perempuannya dengan Ali. Ali tidak menolak, tetapi segera dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin keras ketika Abu Jahal menawarkan anak perempuannya kepada Ali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ceraikan dulu Fatimah jika Ali berminat untuk menikahi anak daripada Abu Jahal tadi. Ini merupakan bukti kuat akan kecintaan Rasulullah SAW kepada putri bungsunya ini, agar tidak seorang pun dapat menyakitinya. Dan memang Nabi SAW sangat sayang kepada Fatimah. Dibuktikan bahwa suatu ketika Nabi SAW sakit keras menjelang wafatnya. Waktu itu Nabi SAW sedang sakit keras menjelang wafatnya Nabi SAW. Fatimah tiada hentinya menangis. Nabi SAW memanggilnya dan berbisik kepadanya. Tangisnya makin bertambah. Lalu Nabi SAW berbisik lagi, dan dia pun tersenyum. Jadi ketika Nabi SAW sakit parah, Nabi memanggil Fatimah. Ketika dibisiki yang pertama, Fatimah menangis. Ketika dibisiki yang kedua, Fatimah menangis. Dan ketika dibisiki yang ketiga, Fatimah juga menangis. Fatimah gembira. Ya.
Kegembiraan itu muncul dengan raut wajah yang membawa pada senyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah, mengapa demikian terjadi? 2 kali Fatimah merasa sedih dan menangis, dan 1 kali yang terakhir Fatimah gembira dan tersenyum. Maka Fatimah ketika ditanya perihal ini, dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal dunia. Tetapi dia tersenyum karenanya. Seperti kata ayahnya, dialah yang pertama kali yang akan menjumpainya di akhirat. Maka ketika Nabi SAW ayahnya menyebutkan ini padanya, dia tersenyum dan bahagia. Ini menunjukkan kedekatan antara mereka berdua, yang saling mencintai antara anak dengan ayahnya. Ini gambaran kedekatan mereka berdua yang juga memberikan tauladan kepada seluruh umat Islam agar senantiasa menjaga anak-anak mereka, dan begitu kepada seluruh para wanita agar menjaga diri dan keluarganya serta menghormati orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Darinya banyak diriwayatkan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah tokoh wanita dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya juga sangat mulia. Maka tak lama kemudian setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah kemudian jatuh sakit. Merasa ajal sudah dekat, dia membersihkan dirinya, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, dibantu oleh iparnya Asma. Dia meninggal dengan satu pesan bahwa hanyalah Ali suaminya yang boleh menyentuh tubuhnya. Sehingga akhirnya yang memandikan jenazah daripada Fatimah hanyalah suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan ini diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita mengenal Fatimah. Sejarahnya membawa sinar yang menaungi para wanita, yang membawa mereka dari kegelapan pada penerangan Islam. Maka barang siapa yang ingin mentauladaninya, kenalilah Fatimah, karena dia adalah wanita yang terbaik dan merupakan putri bungsu Rasulullah SAW yang tercinta. Kedekatan antara mereka berdua membawa sebuah pelajaran penting agar sebuah keluarga hendaknya membawa keluarganya pada kecintaan. Seorang anak yang mencintai orang tuanya dan orang tua yang mencintai anak. Dan inilah yang dapat kita ambil dari sebuah sejarah yang begitu mulia ini. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil banyak ketauladanan ini.